Wa ammal khobaru in soha pamahmulun alal karohati. Artinya, dan adapun khobar hadis yang menjelaskan di atas tuh, yang dibilang bahwa an-nazru ilal farji yurisut tomas ail ama. Itu Nabi bersabda begitu, melihat seseorang kepada farji itu dapat menyebabkan kebutaan. Itu ada hadis begitu bunyinya. Nah itu ya, kalau seandainya hadis itu sahih pamahmulun alal karohati, maka itu diihtimalkan hukumnya makruh. Itu jadi an-nazru ilal fajri yurisut tomas ail ama, ini menunjukkan bahwa melihat farji ya itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ngelihat farji siapa? Farji istrinya. Ya kan kemarin dibilang kalau ngelihat farji istrinya itu dibolehkan, karena itu bagian daripada istimna. Ya istimta itu kan boleh, suami istri melakukan istimta boleh, termasuk ketika suami melihat ya farji istrinya. Namun di dalam salah satu hadis ya Rasulullah bersabda an-nazur ilal fajri yurisut tomas. Nah itu bagaimana? Ya itu ada pendapat yang menyatakan haram melihat farjinya, tapi ya menurut qaul sahih ya bahwa hadis itu bukan menunjukkan haram, tetapi diihtimalkan kepada makruh gitu. Jadi pamahmulun alal karoha, maka itu diihtimalkan kepada kemakruhan. Wan nazru ila batinil farji asyaddu karohatan. Sementara melihat kepada bagian dalam daripada farji itu lebih dimakruhkan lagi. Ya, jadi ketika seorang suami melihat ya kehormatan istrinya, itu ada yang bilang boleh, ya ada yang bilang lagi makruh, ada yang bilang lagi haram. Nah yang bilang haram karena itu ada hadis Nabi, melihat farji bisa menyebabkan kebutaan. Nah sekarang menurut qaul sahih bagaimana? Dari 3 pendapat, ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh, ada yang bilang haram. Nah menurut qaul sahih ya itu hukumnya diihtimalkan kepada kemakruhan. Jadi hadisnya sahih tapi tetap diihtimalkan kepada makruh. Nah sementara kalau melihat bagian ya dalam farjinya lebih dimakruhkan lagi. Walihada, karena dasar inilah yukrahu dimakruhkan lil insani bagi manusia ayyan zura, yaitu melihat ila farjihi kepada farjinya sendiri li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Makanya kita sebagai manusia makruh melihat kemaluan kita sendiri tanpa ada hajat, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat boleh, tapi kalau nggak ada hajat nggak perlu dilihatin. Ya, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya satu kemuliaan. Dia dikatakan apa? Ya, karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali ya dikategorikan sebagai karramallahu wajhah? Bukan seperti yang lain-lain radhiyallahu an, tapi Sayyidina Ali di samping radhiyallahu anhu juga karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali belum pernah melihat farjinya sendiri. Jangankan farji orang lain, farjinya sendiri aja dia nggak pernah lihat. Tuh, jadi Allah muliakan wajahnya. Ya, karena Sayyidina Ali belum pernah melihat ya farjinya. Ketika qada hajat dikagak lihat. Ya, begitu. Nah, makanya kita pun dianjurkan begitu sebagai manusia biasa, hukumnya makruh melihat farjinya sendiri, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat insya Allah gak makruh dah. Ya, kalau seandainya memang itu perlu dilihat pada saat lagi qada hajat dan lain dan sebagainya, nah itu nggak makruh. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan, nggak ada hajat, melihatnya itu hukumnya makruh.
Wa nazrus sayyidi ila amatihi, dan sayyid seorang tuan melihat kepada amatnya, allati yajuzulahul istimta'u, yang boleh bagi ya tuannya beristimta, bersenang-senang biha dengan amatnya. Nah itu boleh ya, kanazrir rajuli, seperti seorang laki-laki melihat ila zaujati, kepada istrinya. Seorang ya sayyid kalau dia punya budak amah perempuan, bagaimana ngelihat ya, itu dibolehkan, sama seperti seorang suami melihat kepada istrinya. Sawaun kanat kinnatan au mudabbaratan au mustaulidatan, sama saja budaknya itu masuk dalam kata-kata kin, mudabbarah atau mustaulidah, sama aja, itu milik ya sayyidnya. Kin budak itu milik sayyid, mudabbarah budak juga ya, itu milik ya sayyidnya. Mustaulidah juga sama, budak juga, itu juga milik sayyidnya. Itu sama saja, sayyidnya, tuannya itu boleh melihat, sama seperti seorang suami melihat yaitu istrinya. Awardu mani'in qaribiz zawali, atau yang mendatangkan penghalang yang dekat untuk hilangnya, kal haidi, seperti haid, warrohni, dan gadaian. Wa amma in kanat muzawwajatan aw mukatabatan aw mustarikatan bainahu wa baina ghairihi, ya kalau seandainya budaknya itu udah dinikahkan. Ada seorang sayyid punya budak, tapi budaknya udah dinikahkan, atau udah mukatabah, artinya dia udah mulai mencicil, mau membayar cicilan 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah namanya udah budaknya udah mukatab. Atau budaknya statusnya milik bersama antara dia dan antara yang lainnya, itu namanya mustarikah. Ya, nah itu bagaimana? Ya, au majusiyatan, atau budaknya itu majusi, au wasaniyatan, atau budaknya itu wasani, au murtadatan, atau budaknya murtad. Payah rumu, maka haram nazruhu, melihatnya tuh si sayyidnya, ila ma baina surati wa rukbati, antara pusernya dan lututnya. Tuh. Jadi kalau posisi budaknya itu udah ya seperti ya mukatab, atau budaknya itu milik bersama, atau mungkin dia udah dinikahkan, udah punya suami ya, atau budaknya itu bukan mukatab ya, bukan mustarik, tapi majusi atau wasani ya, yang menyembahnya menyembah berhala atau menyembah api, nah, atau dia murtadah ya, dia itu budak yang udah murtad. Haram tuh bagi sayyidnya melihat di antara pusar dengan lutut. Ya, jadi antara pusar dengan lutut nggak boleh dilihat di situ. Wala yahrumu mazada ala zalika, dan tidak haram sayyid tuannya yaitu melihat sesuatu yang lebih dari itu. Kalau selain antara pusar dengan lutut, dari pusar ke atas atau di lutut ke bawah, itu boleh. Tapi antara pusar dengan lutut itu tidak dibolehkan melihatnya. Itu namanya aurat ya budak tersebut ya, karena posisi budak tadi sudah mukatab atau udah dikategorikan sebagai milik bersama antara dia dan lainnya, atau dia majusi atau wasani atau murtadah. Afada zalika kulluhu al-Husni, yang menjelaskan itu semuanya adalah Imam al-Husni. Wa yahrumu alaiha, dan haram atas perempuan ail mar'atil ajnabiyah, haram atas perempuan yang ajnabiyah bukan mahramah, kasfu syai'in min badaniha, membuka sesuatu dari tubuhnya, badannya, bihadrati man yahrumu nazru ilaiha, di hadapan orang yang haram dilihatnya, ilaiha, kepada itu perempuan. Ya, jadi
nggak boleh dia membuka sesuatu dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang haram untuk melihatnya, karena memang aurat ya. Jadi aurat itu harus ditutup. Ketika dibuka sehingga nampak kelihatan oleh laki-laki lain, itu nanti hukumnya apa? Haram. Watafaqal muslimuna, dan sepakat orang-orang Islam, alaman innisa'i, melarang perempuan, minal khuruji, keluar dari rumah, kasyifatil wujuhi, terbuka ya bagian-bagian auratnya. Jadi termasuk bagian wujudnya, bukanya, lehernya, nah itu termasuk aurat ya. Makanya kita usahain ya, kalau punya istri ketika keluar rumah walaupun cuma mau beli sayuran, kalau bisa ditutup auratnya. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ustaz, tapi istri saya belum bisa. Ajarin sedikit demi sedikit ya, lama-lama nanti dia akan menyadari sendiri sehingga akan menutup aurat gitu. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang belum terbiasa. Saya nggak biasa. Ada yang bilang saya belum haji. Ntar kalau udah haji jangan. Maksudnya nutup aurat nungguin haji ya, jangan. Jadi kita kasih tahu aja, kasih informasi, nasihatin bahwa memang aurat orang perempuan itu ilal wajha wal kafain gitu. Jadi lehernya aja kelihatan tuh nggak boleh ya, lehernya pakai baju kemudian leher kelihatan sini nih ya, itu nggak boleh. Pakai kaos tangan pendek jangan, nggak boleh ya, walaupun cuma beli sayuran. Jadi harus tertutup. Nah, siapa yang harus ya memberikan informasi? Suaminya. Sehingga di sini dibilang tuh ya, jadi dilarang ya. Jadi orang perempuan harus dilarang keluar rumah ya kalau menutup ya aurat, artinya terbuka auratnya ya. Siapa yang melarangnya? Ya suaminya. Terus sepakat orang-orang Islam begitu ya, melarang orang-orang perempuan keluar dalam keadaan terbuka auratnya. Wa'lam, ketahuilah anna nazrul mamsuhi wa huwa tawasi ilal ya mar'ati ya al ajnabiyah, bahwasanya melihat ya apa al mamsuh, sesuatu yang dirubah bentuk ke bentuk lain, wa huwa tawasi, yaitu yang udah dirubah bentuk kepada perempuan yang ajnabiyah, karena dari rajuli la maharimihi, seperti melihat orang laki-laki kepada mahramnya, indal aksarina, menurut mayoritas banyak orang, wa alaihi, dan atasnya yuhmalu qaulu ta'ala, yaitu yang sudah diihtimalkan oleh firman Allah Ta'ala ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang udah dirubah bentuk ke bentuk lain, misalnya dia perempuan tapi sekarang udah dibentuk dari perempuan ke laki, atau dia tadinya laki dibentuk udah menjadi perempuan, itu namanya mamsuh. Bagaimana ngelihat yang model begitu? Itu hukumnya sama seperti orang laki melihat kepada mahramnya. Jadi ya, yang haram tuh antara pusar dengan lututnya. Kan kadang-kadang ada orang tadinya jenis kelaminnya laki-laki, sekarang berubah jadi kelaminnya perempuan. Seperti siapa? Dorce ya. Dorce kan asalnya apa? Laki, terus dia perempuan sekarang. Kan berarti dia bergaulnya sama orang perempuan nih. Nah itu bergaulnya sama orang perempuan. Nah itu bagaimana? Tetap dihukumkan seperti orang laki melihat kepada mahramnya. Kalau orang laki melihat kepada mahramnya gimana? Ya antara pusat dengan lutut tetap tidak dibolehkan. Ya tapi yang lain-lain masih boleh dilihat. Nah seperti itu, karena udah mamsuh dia, udah dirubah bentuk ke bentuk yang lain. Nah itu dari segi melihatnya ya.
Tapi nanti dari segi hukum merubah, nah itu nanti tinjauan ulama lain lagi. Tapi sekarang ngelihat perempuan atau laki yang sudah berubah bentuk ke bentuk yang lain, nah itu diumpamakan seperti seorang laki-laki melihat kepada mahramnya, begitu. Wa alaihi yuhmalu qaulu ta'ala, dan atasnya diihtimalkan dengan firman Allah Ta'ala. Ada dalam Al-Quran firman Allah begini, awit tabi'ina ghaira ulil irbati minar rijali, atau ya orang-orang yang ya kerjaannya sebagai pelayan-pelayan. Itu tabi'in itu artinya pelayan-pelayan, ghaira ulil irbah, ya yang memang orang tersebut sudah tidak punya keinginan kepada perempuan. Tuh, ghairi ulil irba itu artinya ada orang laki tapi sudah tidak ada punya syahwat kepada perempuan. Emang apa? Mungkin ya udah dikebiri gitu. Atau memang alat kelaminnya udah tidak berfungsi. Nah, seperti itu. Atau ya dengan sebab-sebab yang lain lah. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya tabi'in. Kan ada seperti kalau udah dikebiri itu, ya dia udah nggak punya keinginan lagi. Ya, itu namanya tabi'ina uli ghairi ulil irbah minarijal. Wakila innahu kal fahli. Ya dikatakan sesungguhnya itu seperti pejantan. Ya ma'al ajnabiyah, bersama dengan perempuan yang lain. Li annahu la yahilu nikahuha, karena tidak halal menikahinya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, al-mukhtar, yang dipilih fi tafsir ghairi ulil irbah, di dalam mentafsirkan ghairi ulil irbah, ya apa tuh? Kalau di sini kan artinya pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan kepada perempuan. Nah, menurut Imam Nawawi, ya itu di dalam tafsirnya kata-kata ghairi ulil irbah annahul mughaffalu allazi la yaqtarisun nisa. Itu begitu. Dia termasuk orang yang udah lalai, perhatiannya udah enggak ada lagi. Wala yastahihinna, dan dia tidak punya syahwat lagi kepada perempuan. Ya, udah enggak mau lagi. Karena memang ya semacam udah dikebiri atau udah impoten atau sejenisnya. Kaza qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu, demikianlah itu dikemukakan oleh Imam Ibnu Abbas dan lainnya. Wa'alam, dan ketahui anna man jabba zakaruhu, orang yang zakarnya udah dipotong, pakot. Ada orang punya alat kelamin laki-lakinya udah habis, ya udah nggak ada sama sekali. Au salaba hasatahu, atau udah hilang, 2 bijinya hilang. Ya, tadi zakarnya udah terpotong, atau 2 bijinya udah hilang. Ya, wal anin, atau orang yang impoten. Tuh anin impoten. Wasyaihul haram, atau orang yang sudah tua yang udah nggak ada tegangan tingginya. Ya, udah pokoknya diapain aja udah nggak ada tegangannya. Nah, itu bagaimana tuh? Hukmul fahli, hukumnya seperti hukum pejantan. Ya, jadi artinya dia itu ya boleh melihat kepada lawan jenisnya, kecuali yang tidak dibolehkan baina ya surah wa rukbah, antara pusar dengan lutut. Seperti itu hukumnya. Afada dzalika al-Husni, yang menjelaskan itu adalah Imam Al-Husni. Wa yahrumu, dan haram alaihi, atasnya air rajuli, haram bagi orang laki-laki. Wa alaiha, dan juga atas orang perempuan, ail mar'ati, apa haram bagi laki-laki dan bagi perempuan? Kasfu syai'in, membuka sesuatu, mimma baina surati wa rukbati, antara pusat dan lutut, bihadrati mutalin ala aurat, di hadapan orang yang bisa melihat auratnya, walau ma'ajinsin, sekalipun sejenis. Jadi kita nggak boleh walaupun sejenis. Orang laki sama orang laki mandi bareng, dibuka auratnya, haram. Orang perempuan dengan orang perempuan mandi bareng, dibuka auratnya,
haram walaupun sejenis. Tetap walaupun laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu aurat antara pusat dengan lutut mesti ditutup. Tidak boleh dibuka. Ketika dibuka walaupun sejenis, hukumnya haram. Tuh, jadi mimma baina surah wa rukbah itu mesti ditutup walaupun sejenis. Ya, kadang-kadang kan ada ya orang laki dengan orang laki mandi bareng, kemudian auratnya terbuka, haram. Orang perempuan dengan orang perempuan mandi bareng, auratnya terbuka, haram. Kalau seandainya dia mau mandi bareng, ya tutup auratnya antara pusat dengan lutut, nggak boleh kelihatan. Ya itu begitu. Ya walaupun sejenis tetap hukumnya haram. Ya. Iya, kalau udah dewasa sama. Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak masih kecil, orang tuanya melihat aurat anaknya masih boleh. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau udah balik tetap tidak dibolehkan walaupun anak sama orang tuanya. Nah, sebatas ya bainas surah wa rukbah itu nggak boleh dilihat. Tapi ketika masih anak-anak dibolehkan. Ustaz, kalau bagian pusaka atas gimana? Kalau perempuan? Orang perempuan tetap aurat gitu, nggak boleh. Tadi bagian yang pusat ke bawah. Iya, itu kalau sejenis. Ya misalnya mandi, nah begitu, boleh itu dia. Tapi antara pusat dengan lutut itu nggak boleh nampak kelihatan. Nah seperti itu. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Sejenis namanya. Tapi ya kalau secara umum aurat orang perempuan ya seluruh tubuhnya ilal wajha wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan, seperti itu. Nah ini diumpamakan dia berdua di satu kamar walaupun sejenis, ya seperti mandi bersama atau di ruang ya kamar berdua. Nah itu tetap ya harus aurat mabaina surah wa rukbah harus ditutupin, nggak boleh dilihat. Itu yang dimaksud. Wa mahramiyah, begitu juga yang dengan semahram, sama walaupun mahram kita, seperti anak dengan ibunya, ya begitu tuh kan itu namanya mahram. Tetap itu ya diharamkan melihat aurat kecuali mabaina surah wa rukbah. Jadi antara pusat dengan lutut itu nggak boleh dilihat. Nah selain itu dibolehkan karena dia masih mahram. Mahram itu artinya orang yang haram untuk dinikahi, seperti kita sama ibu kita, kita sama saudara perempuan kita atau kakak atau adik kita, encang dan encing kita, itu termasuk mahram namanya. Kita sama mertua itu termasuk mahram namanya. Ya artinya ketika kita punya wudhu tersentuh kulit dengan kulit itu nggak batal, ya nggak batal karena dia mahram kita. Namun tetap kita nggak boleh ngelihat auratnya. Aurat yang mana? Mabaina surah wa rukbah, antara pusat dengan lutut, itu tidak dibolehkan. Itu yang disebut dengan mahramiyah namanya. Jadi yang sejenis dan juga yang termasuk mahramnya. Wahwa yang dinamakan mahram man haruman nikah ahadimah, orang yang haram untuk dinikahi salah satu keduanya, alal akhari atas yang lainnya. Ghairu halilin, yaitu kecuali suaminya. Min zaujin, halil itu suami, wasaidin saidnya. Kalau suami boleh gitu. Cuma yang tadi tuh satu pendapat, ada yang bilang melihat parjinya itu hukumnya boleh, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Tapi menurut kaul yang sahih ya sebatas makruh saja. Ya, kalau yang membolehkan seorang suami melihat aurat istrinya karena itu termasuk bagian istimta.
Sementara seorang suami dengan istri boleh istimta, boleh bersenang-senang, ya, melihat bagian farjinya termasuk istimta, maka dibolehkan. Itu. Tapi kalau yang memakruhkan karena ada hadis tadi tuh, ya, hadis yang menyatakan orang yang melihat farji itu akan menyebabkan kebutaan, sehingga itu diihtimalkan kepada makruh. Nah, ini yang disebut kecuali suaminya. Wa yahrumu, dan haram alaihima, atas keduanya, air rajuli wal mar'ati, baik laki maupun perempuan, kasbus su'ataini, membuka dua alat kelaminnya yang vital, atau membuka aurat vitalnya. Su'ataini itu artinya ail kubuli wad duburi, yaitu kubul dan dubur. Jadi kita nih, ya, baik laki maupun perempuan haram untuk membuka, ya, su'atain, yaitu aurat bagian kubul maupun bagian dubur, fil khalwati, di tempat yang sunyi sepi, li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Walaupun kita di tempat yang sunyi sepi, di kamar sendirian, ya, kemudian kita buka aja, itu juga nggak boleh, haram hukumnya. Tutup, mau tidur telanjang, nggak boleh. Walaupun nggak ada orang, lampu dimatiin, ya, itu tetap tidak dibolehkan, karena, ya, kita malu kepada Allah, ya, Allah yang lebih pantas dimaluin, gitu kan. Nggak ada orang, kalau ada orang malu, nah ada Allah, ya, begitu. Jadi Allah itu lebih yang pantas dimaluin. Nah, itu, ya, hukumnya membuka aurat kubul dan dubur walaupun di dalam tempat yang sunyi sepi, itu diharamkan, tidak boleh. Li ghairi hajatin, tanpa hajat. Kecuali ada hajat. Mana contohnya hajat? Mandi. Ya, mandi di kamar kita sendiri. Kita kan telanjang tuh kita. Nah, itu kan kelihatan aurat kita, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Nah, itu karena ada hajat, dibolehkan. Ya, rata-rata orang kalau mandi di kamar, mandi sendirian, ya pasti dibuka auratnya. Nah, itu termasuk dibolehkan, kagak sampai haram dan tidak makruh pun, karena itu ada hajat namanya. Tapi tanpa ada hajat nggak boleh, ya, dibuka begitu saja. Illa lihalilin, kecuali untuk, yaitu halilnya, suaminya, min zaujin, suami, wasayyidin, atau sayyidnya. Nah, itu termasuk dibolehkan. Seorang istri membuka auratnya di hadapan suaminya boleh. Tapi kalau suami, ya, tidak mau membuka auratnya di hadapan istri, nggak apa-apa. Istri nggak boleh nuntut. Tapi kalau suami boleh menuntut. Kalau kata suami, dia pengen membuka aurat istrinya, ya, karena ini bagian daripada istimta, maka wajib seorang istri buka, gitu. Itu nggak haram dalam hukum, ya Bang, nggak haram. Tapi kalau seorang suami nggak mau buka auratnya, ya, kemudian diminta sama istrinya, suami nggak mau, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, begitu. Karena memang, ya, seorang istri nggak boleh menuntut. Tapi kalau seorang suami boleh meminta kepada, ya, istrinya, karena itu termasuk bagian daripada istimta. Nah, begitu. Makanya di sini bilang illa lihalilin, kecuali kepada suaminya, min zaujin, suami, wasayyidin. Amal lihajatin, adapun membuka aurat baik kubul maupun dubur disebabkan karena ada hajat, fayajuzu kasfuhuma, boleh membukanya. Kemaluan depannya dibuka, kemaluan belakang dibuka, karena ada hajat, boleh. Walau li'anna gharadin, sekalipun tujuan yang sangat minim, yang sangat rendah. Contohnya apa? Kata Bridin pengen ngadem, wah panas banget nih, dibuka aja dah biar adem, ya, itu masih boleh, tabrid namanya. Waqtisalin, atau mungkin karena pengen mandi, ya, pengen mandi dibuka, nah itu masih boleh, nggak haram, ya juz boleh.
wasiyanati saubi atau untuk menjaga pakaian minal adnasi dari kotoran. Ya, dibuka nih pakaiannya. Ya, untuk menjaga jangan sampai kena najis. Boleh ketika orang mau pipis, mau hajat, ya buang hajat itu. Kan supaya pakaiannya enggak kena najis diangkat, dibuka, dilepas. Kan berarti ditelanjang, kelihatan ya kemaluan depan maupun kemaluan belakangnya. Itu boleh. Kenapa? Karena ada hajat. Wal ghubari inda kasil baiti, atau mungkin karena dia mau membersihkan ya ada kotoran-kotoran yang ada di rumah. Ya kalau dia pakai ya pakaian nanti kena najis, dibuka diangkat. Nah itu boleh juga. Nah nanti baru wakaza ya juzu kaspuhuman. Sampai sini dah. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak saudara, saya mau memberikan informasi bahwa kegiatan pengajian di bulan Oktober itu nanti ditiadakan. Yang mestinya tadinya saya rencana ya setelah saya pulang umroh, tapi kondisi karena masih terlalu ya capek dan banyak banget kegiatan, sehingga nanti kita langsung mengadakan maulid. Jadi maulid di Pondok Pesantren Aturan Al-Mu'min Anyer nanti di bulan November. Ya, jadi kita langsung maulid Bapak Saudara. Ya, dan insya Allah dilaksanakan tanggal 12 November, hari Sabtu tanggal 12 November. Jadi Bapak Ibu ya, kemudian jamaah dari Mushola Al-Ittihad ya silakan buat agenda 12 November, yuk kita ke Anyer semuanya. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa ya ramaikan acara peringatan Maulid nanti di Anyer, yaitu tanggal 12 November. Begitu ya Bapak Saudara. Mudah-mudahan Allah kasih ya kesehatan dan panjang umur buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, ya alhamdulillah barokah doanya Bapak Saudara, ya saya sudah menyelesaikan kegiatan ibadah umroh. Ya alhamdulillah. Ya kemudian setelah umroh pun niat saya ya bisa terus melaksanakan kegiatan taklim, dan alhamdulillah kegiatan taklim sudah berjalan seperti biasa. Kemudian insya Allah nanti saya ada lagi rencana punya program umroh yang kedua, yaitu insya Allah di bulan Desember. Ya di bulan Desember insya Allah pas lagi liburan sekolah. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember. 15 Desember paket 12 hari. Ya, Mekah 6 hari, Madinah 4 hari. Ya, terus pulang perginya dihitung 1 hari. Jadi insya Allah 12 hari nanti ya pada tanggal 15 Desember tahun 2022. Ya mudah-mudahan, biasanya para guru-guru mintanya di bulan Desember ya, karena memang itu kebetulan lagi liburan. Jadi mudah-mudahan Bapak Saudara atau punya kenalan, punya saudara, punya tetangga yang memang kebetulan ada minat untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember, nah silahkan. Sementara saya insya Allah akan ya berangkat, udah pesen tiket pesawat 45 orang sama seperti kemarin. Sementara sekarang yang udah daftar ada 30 ya, jadi masih ada 15 orang lagi. Silakan ya, jadi ada 30 orang yang sudah siap untuk sama-sama berangkat. Nah, mohon doanya semoga ya masa liburan tersebut ya bisa digunakan untuk kegiatan ibadah umroh. Nah, itulah informasi Bapak Saudara. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.